itulah yang dihasilkan sehingga Mbak Winda seperti orang yang halusinasi seperti itu yang terjadi. Memang kata dokter juga gitu. Jadi begitu, iya. Katanya ini anak ini halusinasi katanya. Halusinasi Pak begitu Ustadz, ya, mau nanya terhipnotis. Iya kan Ita? Ini kan berpindah nih dari Neng Winda ke Umi ya. Emang bisa bukan menular ya, berpindah gitu? Bukan pindah sih, apanya yang pindah? Beda Ya, pelaku maksudnya, kayaknya kan Ita. Beda pelaku ya? Bukan lillahi ta'ala, ya Allah keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu gaib yang memang masuk dan menempel dan menyatu dengan organ-organ tubuhnya Mbak Winda, ya Allah. Keluarkan mereka semua dari tubuh Mbak Winda, ya Allah. Keluarkan ilmu-ilmu yang memang masuk dalam tubuh Mbak Winda, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuh Mbak Winda dari orang tua sebelum Mbak Winda, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Winda, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Winda, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Winda bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Winda kepadamu, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Pak Ustadz, tampaknya banyak sekali reaksinya di sini aku lihat ya. Dan pemirsa, nanti saya akan ngobrol lagi dengan Mbak Winda serta uminya. Dan juga Pak Ustadz, jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Bersama dengan narasumber kami yang bernama dengan Winda. Dan Pak Ustadz, aku baru sekali melihat narasumber kita begitu banyak, mohon maaf pemirsa, air dahak yang keluar dari mulut narasumber kami. Apakah itu salah satu reaksi keluar juga apa yang ada di dalam dirinya Pak Ustadz, seperti jin atau apa? Kalau reaksi keluar ya, tapi intinya banyak yang dulu dimasukkan melalui mulut, biasanya seperti itu. Jadi yang melalui mulut itu apa? Umpamanya yang melalui mulut itu air putih yang dibaca-bacain mantra, dibaca-bacain ayat-ayat suci yang notabene niatnya bukan lillahi ta'ala pasti. Karena pasti untuk ngobatin kata mereka loh ya, untuk ngobatin. Nah itu melalui mulut, berarti dia nanti adanya di lambung, dia nongkrongnya di daerah lambung, ulu hati, di daerah sekitar seperti itu. Kemudian juga umumnya disuruh baca, ini udah disuruh ngamalin, bacain, entah orang tuanya bacain, ayahnya, ibunya bacain. Nanti bacain itu kalau memang dia niatnya bacain nanti masuk ke mulut, ya masuknya ke mulut. Jadi itu nanti kalau mamanya didoain, nah yang dari sini kan keluar, dari ulu hati itu keluar, pasti kayak diaduk-aduk perutnya, rasanya seperti itu. Begitu Mbak ya? Iya. Rasanya apa Winda sekarang? Ini badannya, kepalanya? Jadi sakit di sini. Ulu hati ya? Iya, ulu hati pasti sakit. Tapi sekarang gimana sekarang, habis doa gimana? Sekarang enakan gak sekarang? Agak pusing. Anunya ulu hatinya maksudnya? Masih sakit. Masih sakit. Nah, itu yang amalan-amalannya masih nongkrong di situ. Ya, tapi memang itu harus dilepas. Tadi sempat saya lihat amalan itu, tapi belum penuhnya saya lepas. Karena Mbak Winda belum paham, dan itu pasti akan berontak. Sebagian sudah keluar, tapi sebagian lagi masih di dalam. Tapi tadi itu apa sih Pak Ustadz, kegiatan gigit jari bulan itu Pak Ustadz familiar itu ilmu cara ilmu. Jadi memang ada beberapa ilmu yang aneh-aneh, lucu-lucu, itu dipikir lucu-lucu aja. Tapi lucu-lucuan dengan berhubungan dengan jin itu sebenarnya bukan lucu, itu mengerikan sebenarnya. Karena walaupun itu lafaz Allah ya, tapi bukan seperti itu gitu loh. Itu kan
Kita aja yang dipengaruhi, jadi sehingga bulan itu seperti tulisan Allah. Ya kita aja yang di situ dipengaruhi. Orang lain yang lebih agak jauh ya nggak tahu ya, bulan tetap bulat aja. Itu mereka istilahnya. Ya, mereka yang suka seperti itu dipengaruhi, istilahnya terhipnotis istilahnya Mas. Jadi kesannya bulan itu seperti lafaz Allah. Nah itu hanya terhipnotis. Itu lucu-lucuan. Jadi dia menghipnotis dirinya sendiri. Nah kalau udah menghipnotis dirinya sendiri nggak bisa balik gimana? Kan orang-orang itu kan tidak tahu tingginya ilmu tingginya jin yang masuk ke dia, mempengaruhi dia kan nggak tahu. Kalau umpamanya di tubuhnya Mbak Winda itu ada ilmu lain, pasti bentrok. Nah bentroknya itu pasti goncangan jiwa pasti ada. Nah itulah yang dihasilkan sehingga Mbak Winda seperti orang yang halusinasi seperti itu yang terjadi. Memang kata dokter juga gitu. Jadi begitu, Iya. ya. Katanya ini anak ini halusinasi katanya. Halusinasi Pak Ustadz, begitu mau ya, nanya dong. terhipnotis. Iya kan Ita? Ini kan berpindah nih dari Neng Winda ke Umi ya. Emang bisa bukan menular ya, berpindah gitu? Bukan pindah sih, apanya yang pindah? Beda Ya, pelaku maksudnya, kayaknya Kak Anita. Beda pelaku ya. Kalau Ya kan ibu tadinya kan tadi katanya Neng Winda ditenggarai. udah sembuh. Terus tiba-tiba pindah ke mamanya. Itu emang bisa berpindah atau menular kalau yang kayak gitu? Kalau itu bukan berpindah, kali ibunya sendiri juga punya ilmu. Jadi orang melihatnya kayak berpindah, sebenarnya enggak. Reaksinya memang beda-beda. Kayak umpamanya saya doa di sini, nggak tahunya sebelah sana itu ikut bereaksi, itu bukan pindah. Dia punya ilmu sendiri. Ya. Jadi Beda seperti pelaku itu beda pelaku istilahnya. Ya. Ibu, Umi. Ya. Umi coba senyum dikit sih Umi. Nah, Umi galak banget di rumah ya? Enggak sih, cuman kalau lagi kesel Winda, gimana. Umi Enggak sih, cuman kalau lagi kesel. Sama saya juga Enggak lagi sih, kesel, cuman marah. lagi Enggak, kalau lagi kesel lah. Lagi kesel. kesel tiap hari ya galak terus. keselnya kapan? Tiap detik. Iya, Winda, ya kita buka-bukaan aja. Ketika kamu lagi butuh Umi untuk nyayangin kamu, manjain kamu ketika kamu sakit kemarinan, Umi lebih jadi galak atau malah lebih menyayangi? Malah lebih baik. Oh, nggak galak-galak. malah. Beda dari adik-adik sama kakak-kakak. Oh, kalau kakak-kakak sama adik pas kamu lagi masih sakit kemarin 2 tahun ke belakang mereka malah menjauhi. Enggak. Tapi? Pada takut tapi. Oh, ya berarti menjauhi dong ya? Iyalah, itu jauh namanya. Takut diamuk ya. Suka lari kalau. Suka lari, berarti menjauhi ya? Iya. Lari sama menjauhi sama ya? Ya. Nanti Emas sama kalau anak sama ini. nanti kalau pas Mbak Winda saya ajarin. Nanti kalau Pak pas Ustadz? Maaf, iya, Pak Ustadz. nggak apa-apa. Ini saya mau ngomong sama Mbak Winda. Mbak Winda nanti kalau ada makanannya di rumah pura-pura aja kesurupan gitu. Semua lari makan gitu. Iya juga. Dosa dong Pak Ustadz. Itu disebut halu lagi. Acting itu ya. Acting ya? Iya, acting nggak apa-apa. Tapi sudah enakan secara pusingnya gimana sekarang? Lebih ringan? Alhamdulillah meninggal. Ininya lebih ringan sekarang? Masih. Masih Dengan pelan-pelan yang Pak tadi Ustadz ya? ringanan sekarang? Yang di sini? Agak ringanan Agak sekarang. lebih ringan. Pusingnya lebih ringan lagi ya? Iya. Alhamdulillah. Umi bereaksi nggak tadi Umi? Pas Pak Ustadz mendoakan, Umi ada... Enggak, cuman ini sakit di keluhan dari ini kali Sebelum terjadi, waktu pulang dari Jakarta dari kakak, di jalan itu banyak siluman monyet. Waduh. Manusia jadi berubah siluman monyet. Kamu jadi bisa melihat ya gara-gara 2016 itu ya? Iya. Serem yang juga. mau meninggal juga. Jadi kelihatan. Iya, kelihatan. tahu. Dari Dari Misalkan 2 hari Jakarta lagi. sampai rumah bau itu. Apa yang buat meninggal itu? Apa, Kafan. Menyan. Kapan sama itu? Kafan. Kapan sama kain kali. Kamper. Iya, Kapur kamper. barus. Iya. Kalau makan kemarin-kemarin suka kerasa kampernya. Oh, Kapernya. kayak kerasa Iya. gitu ya. Ya semoga terlepas dari kamper-kamper itu ya. Iya. Secepatnya ya Winda ya. Ini kan Pak Ustadz udah doain. Insya Allah setelah udah didoain Pak Ustadz, di rumah Iya. juga bantu mengamini ya. Iya. Winda cepat sembuh. Iya. Amin. Kamu kan masih remaja, masih usia 19 ya. Iya. Jadi masa remaja itu benar-benar masa remaja yang sesungguhnya. Iya. Ya, jangan cari-cari ilmu lagi Winda ya. Ya udah. Cukup ya Pak Ustadz. Insya Allah. Ya, makasih Ibu, Ya, Umi, makasih ya Winda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa aja mikrofonnya nggak apa-apa. Umi, silakan Winda, silakan.
Pemirsa, kita akan bertemu dengan narasumber kita selanjutnya. Ini adalah seseorang yang sering mendapatkan bisikan gaib. Langsung saja. Silakan Mas. Assalamualaikum. Pakai aja sini, silakan. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septian, umur